Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astriana Ibrahim, NPM 213167, dan rekan saya Rafita Dimir Afifah NPM 213103. Kami dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Pendidikan Matematika Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Informasi Universitas Bernadi Semarang. Di sini kami akan menjelaskan mengenai alat peraga bukan suka, hubungan antar sudut matematika. Tujuan dari alat peraga ini adalah untuk mempermudah peserta didik mengetahui hubungan antar sudut dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain. Di sini kami memiliki beberapa model dari bukan suka, yaitu yang pertama ada model X, yang kedua yaitu ada model pada huruf F, yang ketiga yaitu model Z, yang terakhir yaitu ada model pada huruf Z. Yang pertama yaitu pada model X. Model X itu berfungsi untuk mengetahui hubungan antar sudut yang saling bertolak belakang. Untuk cara kerjanya yaitu yang pertama, tempelkan model X pada papan bukan suka sedemikian sehingga garis-garis pada model X dan pada papan bukan suka itu saling berhimpit. Kemudian di sini ada sudut 1 bisa juga disebut dengan sudut A1, sudut 2 bisa juga disebut dengan sudut A2, sudut 3 juga bisa disebut dengan sudut A3, dan sudut 4 bisa juga disebut dengan sudut A4. Kemudian kita putar sebesar 180 searah dengan jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam. Coba kita lihat bahwa yang pertama itu ada A1, di sini ditempati oleh A3, A2 ditempati oleh A4, yang sebelumnya A3 ditempati oleh A1, dan yang terakhir itu ada A4 ditempati oleh A2. Di sini kita dapat simpulkan bahwa dua sudut yang saling bertolak belakang memiliki besar sudut yang sama besar. Selanjutnya kita ke model huruf F. Model huruf F berfungsi untuk mengetahui hubungan antar sudut yang saling sehadap. Untuk cara kerjanya yaitu yang pertama kita tempelkan model F kepada papan bukan suka sedemikian sehingga garis-garis pada model dan pada papan bukan suka itu saling berhimpit. Kemudian di sini sudah saya tulis yaitu pada sudut pertama itu ada sudut 0, sudut bintang, sudut 00, dan sudut strip. Kemudian pada B juga ada sudut 0, sudut bintang, sudut 00, dan juga sudut strip. Selanjutnya kita dapat menggeser model F ke atas, ke bawah, ataupun memutarnya. Kemudian kita akan menggunakan contoh yaitu untuk yang menggeser ke atas. Nah, di sini kita dapat melihat yang sebelumnya yaitu A0 sekarang ditempati oleh B0. Yang sebelumnya adalah A bintang sekarang ditempati oleh B bintang. Yang sebelumnya ditempati oleh A00 sekarang ditempati oleh B00. Dan kemudian yang terakhir yaitu yang sebelumnya ditempati oleh A strip sekarang ditempati oleh B strip. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa sudut-sudut yang sehadap memiliki besar sudut yang sama besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Astriana. Selanjutnya kita memiliki model berbentuk huruf Z, yang mana model berbentuk huruf Z ini digunakan untuk menjelaskan sudut-sudut yang berseberangan sama besar. Seperti yang kita ketahui bahwa sudut yang berseberangan sama besar terdiri dari dua jenis, yaitu sudut berseberangan dalam dan sudut berseberangan luar. Di sini kita akan membuktikan sudut-sudut yang memiliki besaran yang berseberangan baik luar maupun dalam. Yang pertama, kita dapat menempelkan model Z ini ke dalam papan bukan suka sedemikian sehingga
garis-garis dalam model berhimpit dengan garis-garis dalam papan bukan suka. Yang pertama, kita ketahui bahwa terdapat sudut A1, A2, sudut A3, dan sudut A4. Dan terdapat juga sudut B5, sudut B6, sudut B7, dan sudut B8. Selanjutnya, kita akan menentukan sudut-sudut yang berseberangan dalam sama besar, yang mana kita dapat memutar model Z ini 180 derajat. Sampai dengan garis-garis yang terdapat dalam model Z ini berhimpit dengan garis yang berada dalam papan bukan suka. Di sini dapat kita ketahui bahwa sudut-sudut yang tadinya ditempati oleh sudut A4 sekarang ditempati oleh sudut B6, dan sudut yang awalnya ditempati oleh A3 sekarang ditempati oleh B5, dan sudut yang awalnya ditempati oleh B5 sekarang ditempati oleh sudut A3, dan sudut yang sebelumnya ditempati oleh B6 sekarang ditempati oleh sudut A4, yang mana artinya sudut-sudut yang sama besar adalah sudut yang merupakan sudut yang berseberangan dalam, yaitu sudut A4 dengan sudut B6 dan sudut A3 dengan sudut A5. Maaf, B5. Selanjutnya, kita lihat sudut-sudut yang berada di luar garis yang sejajar, yaitu ada sudut yang awalnya ditempati oleh A1 sekarang ditempati oleh sudut B7, dan sudut yang ditempati oleh A2 sekarang ditempati oleh B8. Dan selanjutnya, sudut yang awalnya ditempati oleh B8 sekarang ditempati oleh sudut A2, dan sudut yang ditempati oleh B7 sekarang ditempati oleh A1. Kesimpulannya adalah sudut-sudut yang memiliki besaran sudut yang sama dapat dikatakan sebagai sudut berseberangan luar, yaitu antara sudut A1 dengan sudut B7 dan sudut A2 dengan sudut B8. Selanjutnya, kita memiliki model yang menyerupai huruf C. Model dengan huruf C ini digunakan untuk menjelaskan sudut-sudut yang sepihak. Seperti yang kita ketahui, sudut-sudut yang sepihak terdiri dari sudut yang sepihak dalam dan sudut sepihak luar. Yang pertama, kita tempelkan model C kepada papan bukan suka sedemikian sehingga garis-garis pada model C berhimpit dengan garis-garis pada papan bukan suka. Yang pertama, ini terdapat sudut A1, sudut A2, sudut A3, dan sudut A4. Dan terdapat juga sudut B5, sudut B6, sudut B7, dan sudut B8. Di sini, dari sudut A3 dan sudut B6 kita katakan sebagai sudut-sudut yang memiliki besaran sudut 180 derajat apabila kedua sudut tersebut ditambahkan, yang artinya sudut A3 dengan sudut B6 merupakan sudut sepihak dalam karena posisinya terdapat di dalam dua garis yang saling sejajar. Selanjutnya, terdapat sudut A4 dan sudut B5, yang artinya sudut-sudut tersebut juga merupakan sudut sepihak dalam karena apabila besaran sudut A4 dengan B5 ditambahkan akan menghasilkan sudut yaitu 180 derajat. Selanjutnya, kita akan mencari tahu sudut-sudut yang berseberangan luar. Yang pertama, sudut A1 ditempati oleh sudut B7 dan sudut A2 ditempati oleh sudut B8. Sudut B7 ditempati oleh sudut A1 dan sudut B8
P8 ditempati oleh sudut A2. Di sini sudut yang memiliki besaran 180 derajat apabila ditambahkan adalah sudut yang sepihak keluar, yaitu sudut A1 yang ditempati oleh sudut P7 dengan sudut P8 atau sudut yang ditempati oleh A2, karena apabila ditambahkan akan menghasilkan 180 derajat. Yang selanjutnya adalah sudut A2 atau ditempati dengan sudut P8 dengan sudut P7 atau yang ditempati oleh A2. Apabila ditambahkan, sudut tersebut akan menghasilkan 180 derajat. Maka itulah adalah sudut-sudut yang memiliki besaran 180 derajat apabila ditambahkan, yang mana membentuk sudut sepihak dalam dan sudut sepihak luar. Demikian adalah penjelasan alat peraga hubungan suka. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.